Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, begini mengenai hutang dalam bentuk ibadah. Selama ini kan banyak tuh sekarang, misalnya talangan haji, talangan umroh, lalu ada juga sekarang pola hutang untuk berkurban. Jadi kurban dulu, baru hutang bayarnya belakangan. Tuh gimana Ustaz kira-kira? Mohon petunjuknya Ustaz. Hutang itu terbagi dua. Pertama, ma yurja ada hutang yang ada yang bisa diharapkan pembayarannya. Misalnya kita punya sawit, insya Allah bulan depan panen. Atau kita punya padi, insya Allah 6 bulan lagi menguning panen. Yang kedua, hutang mala yurja ada hutang yang tidak ada yang bisa diharapkan pembayarnya. Adapun dalam masalah ibadah, masalah mengakikahkan anak, masalah kurban, masalah umroh, masalah haji, boleh berhutang kalau hutangnya mayurja ada sesuatu yang diharapkan bisa membayarnya. Bang Alvin, saya mau akikah anak kambing 3 juta. Tolong saya pinjam ini hari ke-7 lahirnya ya. Nanti insya Allah sawit saya panen bulan depan. Itu boleh. Saya mau berangkat umroh, nggak punya uang, lalu saya pinjam. Pinjamannya tidak berbunga. Setiap bulan gajian dipotong, karena kebetulan ASN. Boleh. Yang nggak boleh itu, saya pinjam Pak. Ada sawit? Nggak ada. Ada karet? Nggak ada. PNS? Nggak juga. Terus gimana membayarnya? Kuserahkan pada Allah Ta'ala. Itu nggak bisa. Tidak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kalau jenis hutangnya mayurja ada yang diharapkan pembayarannya, boleh. Tapi kalau tidak ada yang diharapkan pembayarannya, maka tidak boleh. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Salman. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bang Alvin, terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Saya persilakan berikutnya Ibu Sopi dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama ada pertanyaan pertama mengenai hutang ini. Ada beberapa tetangga yang saya perhatikan ya Ustadz, itu kayaknya menggampangkan gitu untuk pinjam uang. Padahal saya lihat kondisinya itu nggak terlalu susah atau kepepet gitu. Terus kadang pernah juga yang pinjam ke saya gitu, padahal kondisinya saya lihat lebih baik dari saya gitu. Cuma kadang karena tetangga saya juga jadi merasa tidak enak, dan karena jumlahnya tidak begitu besar, jadi saya coba pinjamkan. Tapi ya itu jadi saya lihat kok jadi kalau kita pinjamkan malah jadi setelah lunas pinjam lagi jadi kayak kebiasaan, terus ada yang nggak sesuai kesepakatan, akhirnya saya jadi tidak meminjamkan gitu. Cuman ya kondisinya jadi kayak agak renggang gitu Ustadz dengan hubungan tetangga, karena kayaknya karena saya mungkin akhirnya tidak meminjamkan lagi. Terus yang kedua mengenai prinsip Ustadz tentang berhutang itu hampir mirip dengan saya. Saya menjaga banget proses usaha apapun, kalau bisa jangan sampai berhutang, dan itu saya sampaikan juga ke anak saya gitu untuk kedepannya. Tapi ini malah bulan-bulan kemarin malah sama bapaknya dikirimkan kartu kredit Ustadz. Sedangkan kalau menurut saya kan kartu kredit itu haram ya Ustadz ya. Tapi kata bapaknya nggak apa-apa katanya gitu. Kalau misalnya kepepet bisa pinjam, bunganya 0%, yang penting bayar tepat waktu. Cuman kan saya tetap sesuai prinsip saya, jangan, cuman karena lebih condong ke
bapaknya ya, jadinya saya ya sudah karena sudah menyampaikan gitu. Menurut Ustadz bagaimana? Terus yang ketiga mengenai arisan Ustadz. Karena ada beberapa arisan itu kan sebenarnya termasuk hutang juga ya. Tapi eh, menurut Ustadz gimana kan misalnya mau beli barang supaya ringan dibuatlah arisan. Jadi kayak saling bantu gitu kalau prinsipnya gitu. Aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya 3. Yang pertama, tetangga yang hobi berutang itu disebabkan 2 hal. 1, karena pendidikan keluarga. Mungkin di keluarga tidak terlalu memperhatikan prinsip-prinsip hidup. Karena kurang dididik di tengah keluarga, ayah tak peduli, ibu tak peduli, akhirnya suka ngutang sehingga menjadi hobi. Hutang itu menjadi hobi sehingga kalau nggak ngutang merasa rugi. Ada kesempatan ngutang kok nggak ngutang gitu. Bisa memanfaatkan orang kok enggak gitu. Nah ini penyakit mental. Nah, jadi orang tidak bisa kita perbaiki, paling tidak anak kita. Ibu langkahnya sudah bagus. Adapun ibu membuat renggang hubungan supaya orang jangan terlalu rapat ke kita, itu boleh. Yang nggak boleh itu memutuskan hubungan. Tetap seperti biasa, say hello, tapi jangan terlalu rapat. Karena kalau rapat nanti ujung-ujungnya dia minjam. Nah, tapi nggak boleh putus. Nah, yang kedua, ibu sudah berprinsip anak nggak boleh ngutang. Menanamkan prinsip kepada anak, kita mesti sepakat antara suami dan istri. Saya dengan ustazah yang disiplin nih ustazah. Ustazah nih orangnya disiplin. Jadi saya diam aja. Terserahlah apa yang mau kau buat, buatlah. Saya tidak ganggu program dia. Ini mesti ngapal ini mesti dengar ini mesti murotal ini jangan nyanyi ini. Udah, saya ikut. Walaupun dalam hati saya kasihan. Nengok anak nih nggak nonton TV, nggak ada TV dimasukkannya semua ke gudang. Karena kalau saya masuk ke dalam ini, saya merusak pendidikan anak. Ini. Adapun anak di luar kota atau di luar negeri, takut dia tak makan, kalau dikasih duit cash takut hilang, maka kita kasih dia kartu ATM. Misalkan ini ada anak mau pergi ke Bandung, Surabaya, ke Medan, kalau dikasih duit cash nanti kena copet, pencuri, maling di kos-kosan. Lalu kemudian kita bilang, di dalam tabunganmu itu ada duit. Kau tinggal gesek kalau kurang. Tapi kau mesti lapor. Berapa terpakai bulan ini, untuk keperluan apa, lapornya mesti. Jadi model-model begini nggak apa-apa, karena takut dia nanti maklum di tempat yang jauh, tak ada keluarga dan lain sebagainya. Tapi mesti ketat, pengawasannya mesti ketat. Yang ketiga, arisan. Arisan ini mesti jelas. Sekarang banyak orang arisan hanya kedok. Sebetulnya isinya adalah rentenir, lintah darat. Jadi kalau arisan itu jelas anggotanya berapa orang, siapa aja, setorannya berapa, itu akadnya sebetulnya utang. Saya, Ustadz Alpin, Ustadz Lukman, Ustadz Ozi, Ibu Sopi, Bapak Fulan, kita 10 orang ini. Lalu kemudian satu orangnya 1 juta. 1 juta satu orang berarti narik pertama kan 10 juta. Lalu digoncang. Digoncang keluar nama saya. Abdul Somad. Berarti akadnya saya ngutang 9 juta ke 9 orang. Sebetulnya itu akadnya utang itu. Saya ngutang ke ibu 1 juta, ke Bang Alvin 1 juta, ke Ustadz Ozi 1 juta, ke Ustadz EN 1 juta, ke 9 orang. Yang akan dibayar dalam 9 bulan berikutnya. Itu sebetulnya akadnya akad utang. Kalau yang begini boleh. Yang nggak boleh itu, datang orang ke rumah kita. Ibu, Ustadz, mau ikut arisan nggak? Boleh. Berapa sebulannya? 1 juta. Nariknya kapan? Ya tergantung Ustadz mau kapan.
Bisa saya narik sekarang? Bisa. Nanti Ustadz dapat 10 juta. Tapi nariknya 9 juta Pak Ustadz. Loh, yang sejuta kemana? Sejuta biaya operasional. Itu riba itu. Itu sebetulnya rentenir aja, berkedok. Bedanya kalau dengan riba yang riba-riba konvensional ini, pinjam 10, bayar 11. Kalau ini enggak, narik 10, tapi yang keluar 9. Sebetulnya dia ngambil sejuta di situ. Anggotanya enggak jelas, nariknya bisa kapan, itu sebetulnya itu adalah rentenir lintah darat, riba berkedok arisan. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, yang poin 2 itu yang menurut Ustadz kartu kredit, kan saya bilang ke anak saya itu haram ya hukumnya. Terus mengenai kan tinggalnya sama anak saya sama saya. Kebetulan saya sama bapaknya udah pisah gitu karena ya, ya banyak yang tidak sesuai gitu. Jadinya kita itu dikirimkan ke rumah saya gitu kartu kreditnya itu gitu. Sebaiknya jangan dengan bank konvensional. Buka saja tabungan di bank syariah. Buatkan tabungan anak, kasih dia kartu gesek untuk ATM. Udah saya buatkan Ustadz. Nah, itu bapaknya kirim kartu kredit itu, makanya saya Itu kalau nggak ada duit, ini kebanyakan duit mudah itu ngaturnya. Yang susah tuh kalau nggak ada duit. Ibu kebanyakan duit, udah pakai aja duit yang dari ibu, kartu yang dari bapak nggak usah dipakai. ya. Insya Allah, berkah insya Allah. Baik, cukup Ibu ya, karena waktu supaya efisien kita gantian untuk jamaah yang lain. Oke, berikutnya saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang bertanya juga lewat Zoom ini. Ya, Bapak Bagas Samri Hidayatullah. Baik, terima kasih Bang Alvin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Jadi bagaimana hukumnya jika ikut jula-jula yang dimana di dalamnya ada persyaratan jika siapa yang namanya giliran narik, dia harus membelikan makanan atau cemilan yang bisa dinikmati bersama-sama. Tapi dengan catatan tidak ada ketentuan berapa jumlah harga makanan tersebut atau dalam artian sukarela. Nah, apakah dalam permainan jula-jula ini ada unsur ribanya, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya teman yang biasa mentraktir, saya biasa mentraktir teman saya. Asal pergi makan, saya traktir. Ada nggak ada pinjaman, saya traktir. Itu tidak riba. Saya dengan Bang Alvin misalnya selalu jalan, saya traktir minum cendol, saya traktir makan nasi padang. Lalu suatu ketika, saya minjam uang ke Bang Alvin. Dan saya traktir beliau, itu tidak riba. Karena uang itu keluar bukan karena sebab duit itu. Tapi, nah ini tapi, saya dengan Bang Alvin nggak pernah traktir dia. Tiba-tiba pas saya pinjam uangnya, saya traktir dia. Itu riba. Walaupun tidak ada perjanjian di awal. Jadi, kita 10 orang buat arisan jula-jula. Yang sebelumnya memang kita akrab. Kita memang biasa jalan kemana, kemari, makan. Tiba-tiba hari itu kita makan-makan. Ya tidak riba. Tapi kalau duit, keluarnya duit itu karena disebabkan duit pinjaman, maka itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada unsur manfaat, maka dia riba. Jadi yang paling selamat gimana? Yang paling selamat arisan
goncang nama, dapat duit, ya udah, macam nggak ada kejadian aja. Murni memang mau menolong orang, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak ya, Bapak Bagas. Terima kasih Ustaz. Next, saya persilakan Ibu Mela Reika dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberi keberkahan dan kami berterima kasih atas doanya sewaktu Ustaz umroh di sana. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika lafaz itu hanya di chat di WA gitu, jadi tidak mengucapkan. Karena misalkan, Bu, saya pinjam uang segini nanti dibayarnya hari ini. Apakah itu sudah termasuk dicatat juga atau bagaimana? Atau memang harus ada seperti di Quran tadi Al-Baqarah 282 itu harus ada pencatatnya, harus ada saksi demikian. Kemudian apakah yang dicatat itu yang maksudnya berapa besarannya? Apakah misalkan kalau saya menganggap bahwa itu kecil misalnya, jadi saya tidak mencatatnya. Kan kata Ustaz tadi kalau misalkan dia tidak sanggup membayar, sudah kita sedekahkan saja begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Islam itu untuk menjaga akal, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga kehormatan. Maka dalam hal pinjam meminjam ini, dia menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga nyawa. Karena silap-silap orang bisa bunuh-bunuhan. Maka ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunat. Mesti ada yang menulis, itu anjuran, sunat, tidak wajib. Adapun yang rukun tadi, yang mesti ada rukun tadi 3. Orang yang memberikan pinjaman, kupinjamkan kepada engkau. Orang yang meminjam, dan barang atau uang. Kalau 3 unsur ini ada, maka sudah sahlah dia. Jadi apakah dia mesti ngomong, kupinjamkan ini kepada engkau? Bisa dengan 3 cara. Yang pertama, kupinjamkan kepada engkau 100.000. Yang kedua, WA, sudah ku transfer ke nomormu 100.000. Yang ketiga, dengan bahasa tubuh memberi. Mu'atah namanya. Dengan dia ngasih itu sudah menunjukkan bahwa dia ridho. Karena ridho itu bisa dengan omongan, bisa dengan tulisan, bisa dengan perbuatan. Pinjam. Lalu dia bilang, aku pinjam. Barangnya ada. Maka cukup, selesai. Tapi dikhawatirkan, kalau terjadi konflik, payah nanti. Maka Islam ini, dia sampai sedetil itu, banyaklah putus silaturahim orang putus gara-gara duit. Saya pribadi pun beberapa sama orang sudah nggak enak lagi ya gara-gara duit ini. Kau kalau tidak kau bayar utang kau sama aku, saya bilang. Kalau nggak kau bayar, kau cari nanti aku di padang mahsyar. Kalau nggak kau bayar sama aku, kau cari nanti aku di padang mahsyar. Maksud saya ngomong begitu, biar cepat dibayarnya. Apa kata dia? Iyalah kalau gitu di padang mahsyar aja lah katanya. Sampai sekarang nggak dibayar. Ada jenis manusia macam itu. Memang susah kita sama manusia ini. Demikian, wallahu a'lam. Wa iyyakum. Terima kasih Bang Afi. Sama-sama Ibu. Baik, masih ada 10 menit Bapak Ibu ya. Untuk sesi tanya jawab ini, saya langsung saja persilakan untuk yang lain supaya banyak kebagian. Berikutnya, saya persilakan untuk Bapak Bernard dari Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Topik yang sangat menarik hari ini karena ini juga tentang kemaslahatan hidup
orang-orang modern saat ini ya Pak. Saya langsung bertanya aja mungkin ya. Untuk terkait perekonomian modern ini kan kita kan ada dilandaskan oleh hutang dan investasi. Jadi itu bank-bank itu meminjamkan hutang kepada pemilik usaha untuk memperbesarkan usahanya. Namun kita kan tahu semua ini haram kan ya. Jadi selama ini tuh saya mencari jawaban, namun belum ketemu jawaban yang pas. Jawaban yang saya temui itu selalu karena diperbolehkan karena dalam masalah darurat. Ini kita bukan sebagai peminjam, tapi sebagai yang dipinjamkan. Bukan sebagai yang ingin meminjam, tapi yang gak ada pilihan selain untuk meminjamkan. Jadi perekonomian modern ini terdiri dari 3 hal ya. Pertama, mata uang fiat, itu mata uang gahar yang tidak memiliki value intrinsik. Kemudian bank sentral yang kita seperti Bank Indonesia, Bank Sentral bebas mengendalikan inflasi dengan mengenalkan suku bunga. Jadi suku bunganya dinaikkan, bank-bank akan menaikkan suku bunganya untuk menurunkan angka inflasi. Kemudian yang ketiga itu fractional reserve banking. Itu bank itu diperbolehkan meminjamkan uang yang telah dipinjamkan tanpa persetujuan si nasabah. Ini semua haram kan ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya sih berharap kita semua tidak berdosa karena kita nggak ada pilihan lahir di zaman yang ini karena sudah qadar Allah. Tapi saya jadi skeptis karena bank syariah juga harus di bawah Indonesia gitu. Jadi harus menuruti bank sentral, Bank Indonesia. Terus juga investasi macam apa yang diperbolehkan seperti sukuk, saham atau emas atau instrumen lain. Apakah kita boleh masuk ke gray area tersebut? Terus yang pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak cash yang diperbolehkan untuk menabung di dalam bank? Karena kalau semakin banyak cash yang kita simpan di bank, berarti uang tersebut akan dipinjamkan oleh ke orang lain tanpa persetujuan kita. Itu aja sih Kak. Pertanyaan. Terima kasih. Bang Bernard punya uang 1 miliar. Lalu meletakkannya di bank konvensional. Bank konvensional terserah mau dia pinjamkan untuk ternak babi, mau dipakaikannya untuk buka judi, mau dipakainya untuk macam-macam, terserah dia. Tanpa dia tanya dulu, Bang Bernard, ini uangnya kami pakai, enggak ada itu. Pokoknya terserah dia. Yang penting tiap bulan bunganya jalan. Ini konvensional. Kalau bank syariah, Islamic Bank, meletakkan uang itu 2 jenis. Yang pertama namanya wadiah, titipan. Wadiah nggak ada untungnya, nggak ada bagi hasilnya, hanya untuk safety saja. Makanya waktu mau kita meletakkan duit itu ditanya, ini akadnya wadiah atau mudharabah Pak? Ya, saya mau wadiah aja daripada di rumah saya takut maling. Wadiah. Tapi kalau pilih yang kedua, ini saya maunya mudharabah. Nanti akan diinvestasikan uang itu kepada investasi-investasi yang halal, yang benar secara syariat Islam. Nah, ini poin pertama. Dari cara meletakkannya saja sudah beda. Yang kedua, pada bank konvensional, uang diletakkan di bank konvensional, lalu kemudian datang orang meminjam uang. Saya tidak perlu tahu dia pakai uang ini untuk apa. Yang penting dia bayar 1 bulan sekian, bunganya sekian. Ini bank konvensional. Kalau bank syariah tak begitu. Yang boleh diambil hanya dari yang akadnya selain wadiah. Ada murabahah permodalan, ada mudharabah bagi hasil. Lalu kemudian saya tanya dulu, ini untuk apa? Ini untuk ternak lele. Ini untuk usaha laundry. Lalu kemudian disurvei. Barulah diadakan bagi hasil. Sedangkan pada konvensional, dia tidak mau tahu. Mau untung, mau rugi, mau mati lelenya, yang penting duit sesuai dengan kesepakatan bunga jalan terus. Sedangkan pada bank, pada akad
mudharabah, bagi hasil, dia mesti kalau sama-sama untung. Barulah kita bisa bagi. Kalau kebetulan rugi, iya kita menanggung ruginya. Itulah yang membedakan antara Islamic Bank dengan konvensional. Jadi bank syariah yang ada sekarang ini, dia menuju syariah. Di Indonesia ini bank syariah baru 7% Islamic Bank. Dari namanya aja itu menunjukkan kesulitan. Tidak ada di dunia ini bank syariah. Semuanya di mana-mana Islamic Bank. Kenapa di Indonesia ini namanya bank syariah? Karena zaman dulu Orde Baru nggak boleh bawa Islamic. Nggak boleh bawa Islamic. Tapi ulama kita ini berjuang. Islamic Bank nggak boleh. Oke, kalau gitu bank syariah. Islamic Bank nggak boleh, bank syariah boleh. Itulah maka keluar bank syariah. Islamic Bank itu sebetulnya. Di Malaysia Islamic Bank. Jadi kalau Islamic Bank ini bagi hasilnya besar, ya prinsip duit ini di mana ada uang, di situ ada, di mana ada gula, di situ ada semut. Malaysia Bank Rakyat. Bank Rakyat Malaysia itu konvensional. Saya tahu karena saya ceramah di situ. Bank Rakyat Malaysia itu berubah menjadi Islamic Bank. Tapi nggak pakai nama Islamic. Tetap namanya Bank Rakyat. Tapi 100% sudah berubah menjadi Islamic Bank. Nasabahnya Hindu, Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik. Kenapa? Karena orang nyaman. Dia investasi. Jadi sebetulnya bukan masalah kalau udah masalah bank ini, kalau bank Islamic Bank di Indonesia ini maju, produknya semakin banyak dan orang, siapapun akan, ini bank syariah, ini bank konvensional. Konvensional cuma bisa ngasih 5%, bank syariah 7%. Orang akan berlomba-lomba lari ke bank Islamic Bank. Jadi saya tanya sahabat saya, Prof. Antonio Safi'i. Saya tanya, kenapalah bank syariah di tempat kita ini susah kali bangkitnya? Kata dia sebabnya dua Pak Ustadz. Yang pertama kurang iklan. Yang kedua kurang political will, kurang support politik. Jadi kalau iklannya maju, support politiknya, insya Allah bangkitlah bank syariah. Maka saya selalu mengatakan ini menuju bank syariah full. Kita berharap kita yang membangkitkan, maju bank syariah ini, barulah orang akan beramai-ramai investasi ke bank syariah. Demikian, wallahu a'lam. Apakah bank syariah di Indonesia ikut menaikkan suku bunganya juga? Itu aja. Ulang lagi tadi suaranya terputus. Jika Bank Indonesia di Indonesia menaikkan suku bunganya, apakah bank syariah ikut juga menaikkan suku bunganya ke peminjam? Apakah tidak? Itu aja, Kak. Bank syariah menetapkan bagi hasil. Adapun denda karena terlambat membayar, kalau pada bank syariah, bedanya dengan bank konvensional. Kalau pada bank konvensional, denda keterlambatan itu dipakai untuk dibagi kepada semua customer. Kalau pada bank syariah, nanti kalau dikomplain orang, kenapa kami menabung kok ada dendanya juga? Dendanya itu dipakai untuk program-program sosial. Lalu kemudian yang menetapkan suku bunga kan BI, semuanya di bawah BI. Termasuklah semua bank syariah ini, termasuk bank syariah yang tidak menginduk kepada bank konvensional. 3 bank syariah di Indonesia yang tidak menginduk kepada bank konvensional. Bank Aceh, Bank NTB, Bank Riau Kepri. Karena yang 3 ini sudah syariah.
dia diberikan kebijakan independen untuk mengatur. Maka dia di bawah DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional inilah yang memberikan legitimasi, lisensi supaya bank-bank syariah ini punya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang sudah lolos dari Dewan Syariah Nasional. Itu tentang bank syariah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya bacakan satu pertanyaan Ustaz sebelum mungkin nanti ada penutup begitu ya, karena sudah jam 9. Saya coba rangkum ya Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan menarik dari Bapak Helmi begitu. Assalamualaikum Ustaz, saya mantan pegawai bank selama 8 tahun. Bagaimana dengan saya? Berdosakah saya Ustadz? Tetapi selama saya kerja, saya selalu mengingatkan kepada nasabah. Apakah bersedia untuk meminjam? Sudah pikir panjang dan nasabah saya selalu ridho atas keputusan yang saya bilang. Tapi saya sekarang sudah keluar dari pekerjaan tersebut karena saya merasa sudah tidak nyaman lagi karena takut akan dosa. Sudah keluar dari bank konvensional. Betul Ustaz. Terus apa masalahnya? Di masa lalu apakah berdosa Ustaz? Nah, Di masa lalu kan pernah bekerja di riba itu loh. Apakah itu berdosa? illa man taba, orang bertobat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah yang jelek-jelek jadi kebaikan. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap, berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi, bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dosa. Taubat nasuha, minta ampun sama Allah. Demikian Bang Alfid. Wallahu a'lam. Kemudian dari Ibu Sri Wahyuni, izin bertanya Ustaz, ketika nikah saya pinjam bank, kemudian buka usaha. Saat itu saya tidak paham masalah riba. 1 tahun berlalu saya mulai belajar kalau yang saya lakukan itu adalah riba. Sekarang pinjaman bank saya sudah lunas Ustaz. Terus bagaimana dengan harta yang sekarang, usaha yang dijalani hari ini Ustaz? Saya baca-baca, ulama tidak sepakat tentang orang Islam. Bedakan dulu pertama orang Islam dengan orang tak Islam ya. Ada orang tidak Islam, kerjanya rentenir, tidak Islam. Kemudian dia masuk Islam. Nah itu dia memang semuanya jadi halal gitu. Hartanya itu bersih, nggak ada ikhtilaf. Kalau memang dia tidak Islam. Nah sekarang yang mau kita bahas ini orang Islam. Orang Islam modalnya haram gitu. Terus setelah dia bertobat, itu ulama nggak sepakat. Terbagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan modalnya haram, untungnya haram, hasilnya haram. Maka dia mesti serahkan itu ke Baitul Mal untuk masalih ammah, kepentingan umum. Dia mesti ulang dari nol. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan dia hanya taubat istighfar minta ampun sama Allah. Dua-dua ini saya sampaikan, pilihlah. Nah, karena ada orang yang berpegang pada pendapat yang pertama ini ada. Keluar dia dari bank, rumahnya dijual, motornya dijual, dijual, hidupnya melarat, anaknya pontang-panting, nggak sekolah, dia jualan di pinggir jalan. Ada orang model begitu. Tapi ternyata setelah saya baca-baca, 2 pendapat ulama. Pendapat yang kedua mengatakan, dia tobat, dia istighfar, dia teruskan hidupnya. Nah, saya kasih dua-duanya, pilihlah. Mau pilih yang pertama, bagus. Pilih yang kedua, iya nggak apa-apa. Wallahu a'lam.
Baik, terakhir Ustadz, dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini mungkin mengulang tadi yang sudah disampaikan sama Ustadz berkaitan dengan konsep riba tadi ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang pinjam uang kita 1 juta, kemudian dia kembalikan lebih tanpa meminta. Katanya untuk hadiah begitu. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Sebentar ya. Bisa dilihat di Fikih Islam halaman 307. Melebihkan bayaran dari sebanyak hutang. Kalau kelebihan itu memang kemauan dari orang yang berhutang, tidak ada dalam perjanjian, maka kelebihan itu halal bagi yang memberi hutang dan menjadi kebaikan bagi yang membayar hutang. Wa fa inna min khairikum ahsanakum qadaan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang berbuat baik waktu membayar hutang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, istaqrada Rasulullah SAW sinnan. Nabi mengutang hewan. Fa'a'ta sinnan khairan min sinnihi. Kemudian Nabi membayar dengan hewan yang lebih tua. Yang dipinjam umur setahun, bayar umur 2 tahun yang lebih tua. Lalu kata Nabi, khiyarukum ahasinukum qada'an. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang berbuat baik waktu membayar hutang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis sahih. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau sudah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal, tidak boleh diambil. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang, saya utangi kamu dengan syarat waktu membayar kau tambah sekian. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Riwayat Al-Baihaqi. Seorang laki-laki di antara kami telah mengutangkan suatu barang kepada temannya. Kemudian dia diberi hadiah. Lalu dia ditanya. Maka ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mengutangkan sesuatu, kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, hendaklah jangan diterimanya hadiah itu. Dan janganlah dia naik kendaraan itu. Kecuali jika memang antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.